wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Meskipun situasi saat ini sedang tidak sehat, anak-anak ustazah harus selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak terhadap orang lain. Baik, di video pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks eksplanasi. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, silakan simak video pembelajaran ustazah pada kali ini. Teks eksplanasi pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam. Yang kedua, meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber. Yang ketiga, menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam. Dan yang terakhir, menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis, dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Nah, apakah anak-anak ustazah pernah membaca teks tentang suatu fenomena? Yaitu berupa fenomena alam seperti longsor dan pelangi, fenomena sosial seperti demo dan kepadatan penduduk, atau fenomena budaya seperti wayang dan batik. Nah, jika iya, itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu? Nah, teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya suatu yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, dan budaya. Ciri-ciri dari teks eksplanasi ini, yang pertama, mengusung sebuah topik berkaitan dengan suatu fenomena. Yang kedua, kalimat-kalimat setiap paragraf berdasarkan fakta. Yang ketiga, fakta dirangkai dengan pola kronologis ataupun pola kausalitas. Selanjutnya kita masuk tentang meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan gagasan umum, dan yang kedua, menyusun kembali teks tersebut. Untuk meringkas teks eksplanasi, perlu diawali dengan memahami gagasan umum dari paragraf-paragrafnya. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, tentukan dahulu letak kalimat utama. Apakah dia deduktif atau di awal, induktif atau di akhir, atau apakah itu kalimat campuran. Yang kedua, ringkas kalimat utama, namun tidak boleh mengubah makna. Contohnya, sejak masa dahulu, para ahli bintang atau astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Nah, kalau diringkas, para ahli bintang atau astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Yang ketiga,
Tulis gagasan umum seperti kalimat utama, karena bila diringkas kalimat tersebut akan berubah makna. Selanjutnya, menyusun kembali. Apabila gagasan umum setiap paragraf telah ditentukan, maka susun gagasan-gagasan tersebut menjadi sebuah teks. Bisa langsung dipadukan atau diceritakan kembali menggunakan kata-kata sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menelaah isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Isi teks eksplanasi. Berdasarkan isinya, tampak bahwa teks eksplanasi menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena ataupun kejadian, baik yang berkaitan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Yang pertama, teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa. Uraiannya bersifat kausalitas. Yang kedua, teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana. Uraiannya bersifat kronologis. Struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, rangkaian kejadian. Dan yang ketiga, ulasan. Identifikasi fenomena yaitu mengidentifikasi suatu yang akan diterangkan. Hal ini bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lain. Selanjutnya, rangkaian kejadian, yaitu perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Dan yang terakhir adalah ulasan. Ulasan yaitu komentar atau penilaian tentang konsekuensi atau kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Ulasan juga bisa disebut sebagai kesimpulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini terbagi 4, yaitu yang pertama, konjungsi kausalitas, yang kedua, konjungsi kronologis, yang ketiga, kata benda merujuk fenomena, dan yang keempat, kata teknis. Konjungsi kausalitas yaitu konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Misalnya, karena, sebab, akibat, sehingga, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Misalnya, lalu, kemudian, setelah, sebelum, akhirnya, saat, ketika, dan sebagainya. Yang ketiga, kata benda merujuk fenomena, yaitu kata benda yang merujuk pada suatu fenomena atau peristiwa, bukan merujuk pada kata ganti persona, atau aku, kamu, kita, dan kalian. Dan yang terakhir adalah kata teknis. Kata teknis adalah istilah-istilah pada bidang tertentu. Contohnya di bidang pariwisata, yaitu turis, wisatawan, pemandu wisata, rekreasi, dan wisata. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, tentukan topik terlebih dahulu. Yang kedua, menyusun kerangka teks. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka.
sampaikan tadi dapat antum pahami dan antum ulangi lagi di rumah. Tetap semangat ya anak-anak ustazah dalam belajar. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.